berjumpa kembali walaupun tidak bertatap muka, tapi kita bisa ada di Zoom, bisa bertemu sama-sama. Kita mau memuliakan Tuhan karena Dia Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum kita memulai acara ini, sebelum kita akan mulai masuk dalam liturgi kita, mari kita semuanya kita serempak berdoa, kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Mari kita berdoa semuanya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Biasa kita kami mengucap syukur, kami boleh menghirup udara segar. Kami akan mulai pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang heran, Allah luar biasa. Allah yang dipuji ditinggikan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam kebaktian kita. Kita akan nyanyi bersama. Mari kita bersamaku di setiap tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan,
Doa pembukaan saya serahkan kepada hambanya yang memimpin ibadah ini. Tuhan, terima kasih karena di hari Sabat atau hari Minggu yang kudus ini, Tuhan, kami boleh kembali beribadah walaupun menggunakan jaringan Zoom online. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada dalam Zoom online ini, Tuhan, biarlah Tuhan segala kelemahan mereka, permasalahan mereka, harapan pertolongan dari-Mu yang akan mereka butuhkan dapat terjawab melalui firman yang kami sampaikan. Dan ibadah ini menjadi ibadah yang sukacita buat kami semua. Kami juga berdoa buat nanti jemaat yang mendengarkan recording ini, biarlah setiap pergumulan hidup kami terjawab melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan di awal ibadah ini, kiranya kasih pertolongan, anugerah daripada Tuhan Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin. Sebelum kita sambut kesaksian, mari kita menyanyikan lagu, mari kita bersukaria dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita mari bertepuk tangan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria dan hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus akan satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Hari ini kita sangat bergembira karena Bapa di surga menjaga, melindungi kita. Dia berikan kita dengan hati yang sukacita. Kita mau menyambut hari ini dengan satu hari yang penuh sukacita. Sebelum kita, oleh sebab itu saya mengundang, mungkin ada Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin bersaksi, menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita semua hari lepas hari. Saya persilahkan siapa yang ingin bersaksi. Ayo, mungkin ada yang ingin bersaksi. Dari Kemang Pratama gimana? Dari Bekasi. Oke, Tante Eda, saya boleh bersaksi.
Iya, saya boleh bersaksi ya Tante Eda. Ya. Habis Bu Makasih. Lulu, Om David tuh tadi nanti. Oh ya, Om David aja dulu. Oh, oke. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur. Terima kasih bahwa sekalipun ada banyak hal yang terjadi di luar sana, mau badai, mau bencana, mau apapun, kita semua ada dalam pertolongan Tuhan. Ketika kita tidur, bangun, kita tetap sehat. Satu kesaksian pujian, saya mengajak kita semua boleh memuji Tuhan. Biarlah lewat kesaksian pujian ini menguatkan kita semua, bahwa saat kita tidur sampai kita bangun pun, kita ada karena pertolongan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa kasih Tuhan terus ada bersama dengan kita. Saya akan menyanyikan satu pujian. Goodness of God. Lagu ini mungkin sudah beberapa kali disampaikan. Biarlah kita semua boleh bersaksi, boleh menyatakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu ada dalam berbagai situasi keadaan yang kita alami. Amin. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Terima kasih Bu Lulu. Luar biasa. All my life you have been faithful.
And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Tuhan, And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Praise the Lord. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat pujian ini. terima kasih. Keren, keren. Terima Kembali saya serahkan mungkin Pak dari Bekasi, dari Kemang Pertama, mungkin ada yang ingin bersaksi. Saya persilahkan. The time of time, without the news, another day is through. Someone still in faith was there, someone new. You made long, early faith, you never go through. But Lord, His heart is, for I have news for you. It is no secret what God can do. What is done for others, He'll do for you. Without that open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. There's no night in His life. You never walk alone. Always feel at home. Ever you may go, there's no power to conquer you. While God is on your side, it's a promise. Run away and hide. It is no secret what God can do. What is done for others, He'll do for you. Without my open, He'll
what God it is no secret what God can do, what He's done for us, He'll do for you. With arms wide open, He'll pardon. It is no secret what God. It is no secret what God can do. Makasih Pak David atas pujiannya, sangat indah. Mungkin masih ada yang ingin bersaksi lagi? Halo? Halo, halo. Mau bersaksi Kalau lagi? tidak ada, ada Om Armstrong, Tante. ada lagi? Ada, Tante. Ya? Om Armstrong. Masih ada lagi enggak? Oh, langsung oke. Sedikit aja, tapi ini membuat ada sesuatu yang baru buat saya. Hari Rabu yang lalu kami pelayanan di Zoom Telkomsel itu setelah ibadah itu ada doa Bapa Kami. Di situ dibuka mic-nya seluruh di Telkomsel itu seluruh Indonesia ya. Tiba-tiba saya menangis ya. Doa Bapa Kami belum pernah saya berdoa Bapa Kami begitu sampai terharu sekali sampai nangis. Kenapa, saudara-saudara? Di situ dibuka suaranya, jadi begitu banyak sekali suara-suara yang menaikkan doa Bapa Kami. Saya akhirnya seperti dibawa kepada di Kitab Wahyu ya, yang di sana berseru-seru memuji Tuhan, kudus, kudus seluruh setiap penjuru. Jadi saya akhirnya mendapatkan sesuatu yang baru. Kita setiap Sabtu itu berdoa. Saya bilang sama sama anak-anak, sama istri saya ketika kita berdoa malam ini baru di sekitar rumah, di sekitar Depok aja. Ada beberapa orang-orang percaya juga ya dengan jam yang sama. Kalau Tuhan membukakan kita, suara-suara mereka menaikkan doa kepada Tuhan, kita pasti akan merinding. Kenapa? Karena begitu banyak doa-doa yang dinaikkan. Ucapan syukur, permohonan, penyembahan kepada Tuhan. Pasti kita akan terbawa suasana. Karena begitu banyak orang yang berdoa malam ini. Lalu saya teringat dengan tiap Sabtu kita berdoa, ya. Ketika kita berdoa bersama-sama, kita Indonesia seperti apa suasananya? Di sini yang saya mau bagi saudara-saudara, ketika kita berdoa syafaat kita berdoa setiap Sabtu, kita enggak sendirian, kita enggak hanya kita aja, tapi seluruh dunia. Dan itulah yang akhirnya membuat saya tuh mendapatkan sesuatu yang baru lagi. Jadi memberikan semangat buat kami untuk tidak berhenti berdoa. Jadi doa itu adalah seperti bagian hidup kita ya, kata firman Tuhan tuh nafas orang Kristen ya. Jadi saudara-saudara, mari kita budayakan menjadi gaya kita setiap Sabtu kita berdoa. Itu untuk gereja kita. Lalu kita juga berdoa untuk dalam hubungan pribadi kita.
Jangan lupa ketika kita berdoa secara pribadi, pribadi yang di seluruh dunia juga berdoa. Itu sepertinya tidak pernah habis ya. 24 jam. Pamannya saya berdoa jam segini, nanti ada lagi yang tergerak berdoa jam segini. Itu seperti sebuah apa ya? Sebuah lantunan, sesuatu yang sangat indah yang penuh dengan harmoni. Disitulah saya merasakan, oh nanti kalau kita di surga, seperti itulah kita memuji Tuhan, bersyukur, menaikkan pujian, terus seperti itu. Kira-kira kesaksian saya ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Silakan. Amin, amin, amin. Memang yang paling utama adalah doa. Saya juga ingin bukan bersaksi, hanya sedikit ya. Memang beberapa hari ini di kompleks saya memang banyak yang ini dengan COVID. Tapi ada beberapa orang yang tidak mau PCR. Tapi memang kalau saya lihat gejalanya, gejala itu ke situ. Tapi saya ngelihat mereka ya, saya hanya bilang, Bu, vitamin Bu ya, jangan lupa begini, berjemur. Dan memang mereka, puji Tuhan, hanya berapa hari semuanya hilang. Kalau dia punya, gejalanya sudah ke situ. Tapi mereka tidak mau PCR, karena kalau PCR pasti. Tapi saya juga mengucap syukur ya. Ya. Saya begini, Tuhan, jangan kita terlalu fokuskan pikiran kita dengan masalah begini-begini. Kalau kita fokuskan pikiran kita, dan saya maaf, saya itu tidak pernah mau dengar berita-berita mengenai COVID, enggak. Karena bukan apa, bisa melemahkan iman saya juga. Jadi saya hanya dengar, tapi kalau khusus untuk melihat, itu tidak, saya tidak lakukan. Tapi sekarang saya fokuskan iman saya untuk banyak berdoa, banyak mendengarkan firman Tuhan. Saya fokuskan situ. Jadi untuk saya saran, bukan himbau, mari kita semua, udah kita bersahabatlah, katanya di orang Singapura, bersahabatlah dengan COVID. Maksudnya tenangkanlah, jangan karena kita COVID itu kalau mau ini ketakutan yang luar biasa, itu yang bisa menjatuhkan iman kita, menjatuhkan imun kita, dan disitulah ada masalahnya. Dan saya dapat kabar juga dari Peti, Yudi sakit katanya. Gejalanya semua itu Rere, cuman saya bilang, Peti, jangan khawatir, jangan takut, bilang ke Yudi, maju terus, ada Tuhan besertamu. Karena jangan lemahkan iman dia, terus kuat, banyak minum, banyak apa yang ini, nggak usah PCR dulu. Ya puji Tuhan, tadi malam disakit, katanya puji Tuhan hari ini sudah mulai membaik. Rere yang memang panasnya masih, saya bilang udah, kasih anakmu semua makan minum apa, nggak usah ditakut-takutin mereka, nggak usah. Dan ada sedikit satu, saya juga ingin mengenai suami saya. Berapa hari lalu dia panggil saya, Mas ini, saya kayaknya kena COVID. Lah, emang kenapa? COVID itu apa sih, yang gimana sih? Ini nih, hidung saya mampet gini. Jangan takutin. Hidung mampet, sini. Berdiri, duduk. Saya ambilin air, saya suruh hirup semua begini-gini. Puji Tuhan langsung merah. Ini COVID tuh nggak, saya tanya dia ketawa. Oh iya ya, berarti saya dia dengar aja katanya. Saya berarti dengar. Makanya mulai sekarang dengar firman Tuhan, jangan dengar itu. Kalau dengar itu pasti otakmu ke sana. Ya udah, itu aja. Dan ada satu firman Tuhan yang sangat menguatkan saya yang terdapat dalam Matius 6 ayat 34 yang mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ini menguatkan saya pribadi, dan saya juga ingin membagikan, jangan kita khawatir. Jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Mari kita maju. Kita terus berdoa. Sama juga ini kesaksian Pak Armstrong, saya sangat salut. Berdoa, doa yang utama. Itu kunci dari semuanya. Terima kasih. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Aku Memuji Kebesaran-Mu.
Ajar Tuhan, ajar Benar Bapa, seperti pujian kami bahwa Engkau ajaib adanya Tuhan. Engkau adalah Allah sang pemilik langit dan bumi, Allah yang selalu menyertai setiap detik kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di ibadah Minggu Kudus pada hari ini. Kami telah bersaksi, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami saat ini mempersiapkan diri untuk diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami untuk terus melangkah di dalam Engkau. Berkati kami semua, mampukan kami Tuhan. Berbicaralah kepada jemaat-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan pada hari ini Tuhan. Berfirmanlah Bapa, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Puji syukur tadi saya mau bersaksi ya, tapi kebetulan karena saya firman Tuhan, ya udah nggak apa-apa sekaligus aja. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Gembala, para diaken, jemaat sekalian yang boleh mendukung saya dalam doa. Saya sangat bersyukur kemarin Tuhan boleh tambahkan umur lagi ya. Semakin tua kayaknya ya, tapi aku lihat sih kayaknya aku masih 19 tahunan ya. masih umur muda. Bersyukur bahwa Tuhan pelihara sampai detik ini ya Bapak Ibu. Satu hal yang saya mau ucap syukur di hadapan Tuhan bahwa Tuhan masih mempercayakan saya mengambil bagian di dalam pelayanan. Dalam masa muda ini benar-benar saya bersyukur bahwa Tuhan boleh pilih saya menjadi bagian daripada rekan kerjanya Tuhan. Sekalipun banyak keterbatasan dalam saya melayani Tuhan. Tapi yang pasti bahwa jikalau semua sudah ditetapkan Tuhan, maka saya jalani bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, itu saja mungkin yang menjadi kesaksian saya ya, karena tidak bisa lagi diucapkan dengan kata-kata pemeliharaan Tuhan. Yang pasti bersyukur masih sehat, kuat sampai detik hari ini. Bapak Ibu, kita mau belajar ya satu bagian firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara di rumah sehat, kuat, bersuka cita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Firman Tuhan hari ini kita akan belajar bersama Bapak Ibu dari Filipi pasal 4 ayat 6. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka bagian firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 6. Saya bersyukur tadi Tante Eda sudah mendahului saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bahas hari ini. Terima kasih Tante Eda. Itu juga bagian firman Tuhan yang saya akan bagikan dan sharingkan kepada jemaat Tuhan hari ini. Sekali lagi Filipi pasal 4 ayat 6, 1 ayat 6 sampai 7 ya. 2 ayat aja kita akan pelajari pada hari ini bersama-sama. Lembaga kita memberikan judul nasihat-nasihat terakhir. Firman Tuhan,
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lanjut firman Tuhan, kalau ada suara-suara sedikit yang berisik karena kebetulan kontrakan kami agak dekat dengan jalan, jadi kalau motor lewat mungkin ada suara. Minta maaf kalau ada sedikit yang berisik ya Bapak Ibu. Kita lanjut firman Tuhan. Tema hari ini kita pelajari bersama Bapak Ibu, yaitu solusi terbaik dari kekhawatiran ialah berdoa dan bersyukur. Sekali lagi, solusi terbaik dari kekhawatiran ialah berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya mengambil bagian ini? Bukan secara kebetulan Bapak Ibu, tetapi memang dalam situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, betul sekali. Banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, bahkan kita selalu berpikir, kenapa Tuhan ini terjadi? Sudah ada pandemi, kemarin di Sulawesi juga ada bencana lagi, ada gempa lagi di sana, dan ada yang banjir, kenapa Tuhan? Kan itu semua pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita ragu, yang membuat kita tidak berdaya menghadapi hidup ini. Nah, Bapak Ibu, mengapa perintah jangan khawatir menjadi suatu hal yang ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya kepada Dia? Menjadi perhatian khusus bagi kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Karena kekhawatiran sesungguhnya tidak mengerjakan apa-apa di dalam hidup kita. Kekhawatiran tidak pernah memberikan solusi yang terbaik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Itulah mengapa di dalam Matius itu ditekankan, hidupmu lebih penting dari segala hal yang kau butuhkan sehari-hari. Jangan khawatir tentang apapun juga, Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu Saudara dan saya khawatir di tengah-tengah situasi yang tidak baik, maka semua akan menjadi kacau, Bapak Ibu. Karena itu, Bapak Ibu, dalam hal ini justru membuat kita menjadi ragu dan tidak percaya kepada kemahakuasaannya Allah. Dalam keraguan itu yang ada adalah kita menyembah, tetapi dalam hati kecil kita ragu. Jadi tidak ada gunanya Bapak Ibu. Karena itu seringkali timbul pertanyaan Bapak Ibu, bolehkah kita khawatir? Bolehkah orang percaya khawatir? Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Secara pribadi saya berkata boleh Bapak Ibu. Kenapa? Secara manusia Bapak Ibu kita diciptakan oleh Tuhan secara naluriah. Artinya Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, tapi kita pun ada di dalam keterbatasan. Kita juga punya namanya naluri yang mungkin ketika ada persoalan kita berpikir bagaimana jalan keluarnya Bapak Ibu. Jadi wajar jika kita khawatir. Tapi mengapa Tuhan berkata, jangan engkau khawatir Bapak Ibu. Ada apa? Karena sesungguhnya yang ditekankan di sini ialah janganlah hendaknya kekhawatiran itu melampaui batas kemampuanmu. Jangan kekhawatiran itu melampaui segala kehidupanmu. Karena kalau kekhawatiran itu menguasai hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, maka tidak akan ada lagi yang baik, tidak akan ada lagi kemahakuasaannya Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dan saya miliki. Tidak akan ada lagi namanya damai sejahtera. Yang ada adalah kekacauan pikiran Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Satu hal yang menjadi sebuah kekuatan bagi saya Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi seperti ini saya melihat banyak nyawa yang terenggut, banyak orang yang terpapar. Tapi satu hal, penyertaan Tuhan, janji Tuhan bagi orang percaya, Ia berkata di dalam 1 Petrus, serahkanlah segala perkaramu kepada Tuhan, karena Ia akan memelihara kamu. Serahkan pergumulanmu kepada Tuhan, karena Ia akan memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara, di dalam Amsal dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jadi kekhawatiran itu membuat orang sakit, bukan membuat orang sembuh Bapak Ibu. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Itulah mengapa Bapak Ibu perlu namanya kekuatan daripada kebenaran firman Tuhan. Kita perlu saling menguatkan satu dengan yang lain di situasi seperti ini. Dengan apa? Ya dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Kita sudah diperlengkapi dengan satu janji, dengan satu iman Bapak Ibu. Bahwa jangan khawatir. Tapi kenapa Bapak Ibu? Banyak orang yang stres, banyak orang yang sakit.
Karena ketakutan itu melampaui kekuatannya, Bapak Ibu. Melampaui kuasa Tuhan yang ada pada diri mereka. Nah, saya percaya jemaat Given adalah jemaat yang kuat, yang teguh berdiri, dan imannya sudah bertumbuh. Sehingga dalam situasi semacam ini yang kita hadapi pun, Bapak Ibu, kita tetap bersuka cita, tetap bersyukur kepada Tuhan. Sehingga tema yang saya berikan hari ini, bahwa solusi terbaik dari kekhawatiran dengan keadaan yang kita alami saat ini ialah bersyukur dan berdoa, Bapak Ibu. Tidak ada jalan lain selain bersyukur dan berdoa. Karena hanya orang yang berdoa, Bapak Ibu, yang akan bertahan dalam situasi apapun. Itu mengapa saya rindu sekali jikalau jemaat Given ini menjadi suatu mesbah doa yang baik di hadapan Tuhan. Kenapa, Bapak Ibu? Karena doa itu besar kuasanya. Perkataan kita di hadapan Tuhan didengar oleh Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidur. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi, akan mendengarkan seruan kita. Karena itu jangan main-main, Bapak Ibu, dengan doa. Jangan kita menganggap bahwa ya mungkin seperti contoh kita sepakat doa hari Sabtu, kita mungkin dalam kesibukan, ya boleh jadi Bapak Ibu, mungkin kita karena sibuk kita lupa, tapi jangan lupa Bapak Ibu, bahwa ketika kita berkumpul bersama berdoa, Bapak Ibu, doa kita itu didengar oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Karena itu hari ini betul-betul saya menyampaikan firman ini karena saya juga terberkati, Bapak Ibu. Pikiran-pikiran saya juga kemana-mana, ada apa sih Tuhan? Tapi Tuhan mengingatkan saya, mengapa engkau bertanya? Sementara saya sudah berjanji bahwa saya pasti menyertai engkau dalam situasi dan kondisi yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara, ternyata makna yang sebenarnya dari kata khawatir, Bapak Ibu, saya tidak mendalami dalam bahasa, saya tidak mengertikan lagi dalam bahasa Yunani, tetapi makna dari bahasa Yunaninya, kata khawatir ini ialah berpikiran ganda. Kenapa berpikiran ganda, Bapak Ibu? Makna dari bahasa aslinya. Karena di satu sisi Bapak Ibu kita menyembah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, hati kita penuh dengan kekhawatiran. Sehingga seolah-olah Bapak Ibu ada keraguan di sini Bapak Ibu. Ini yang seringkali kita sebagai orang percaya harus pegang. Bahwa kalau engkau percaya Bapak Ibu, jangan ragu. Karena iman itu tidak ada yang namanya ragu. Kalau Bapak Ibu saudara dan ragu, itu artinya Bapak Ibu tidak percaya tetapi ragu, itu artinya Bapak Ibu tidak mengerti, tidak memahami betul bahwa bagaimana Tuhan itu berkuasa. Karena itu di sini kita mau ditekankan bahwa jangan pakai pikiran ganda. Jangan engkau menyembah, engkau berdoa tapi dalam hatimu takut. Dalam pikiranmu penuh dengan kekhawatiran. Jangan Bapak Ibu. Itu yang mau ditekankan oleh bagian ini. Janganlah hendaknya kekhawatiran itu menguasai hidupmu. Bapak Ibu saudara yang sama dikasihi Tuhan. Tentu Bapak Ibu orang yang tidak percaya bisa melakukan banyak hal untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, untuk tidak khawatir. Mereka bisa mendapatkan banyak hal untuk juga bagaimana supaya mereka tidak khawatir dalam hidup mereka setiap hari. Tapi apakah semua hal yang mereka dapatkan itu kekal adanya? Tidak Bapak Ibu. Justru pun mereka berjuang mencari kedamaian, kebahagiaan, tetapi itu sia-sia, bukan kekekalan Bapak Ibu. Karena itu semua hanya bersifat lahiriah. Sementara kitab suci kita Bapak Ibu, itu mengajarkan kita bahwa sesungguhnya manusia ketika ia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 6 Bapak Ibu, sejarah tentang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sesungguhnya damai itu hilang pada manusia. Damai itu hilang dalam diri kita Bapak Ibu. Kita menjadi orang yang berdosa, kita menjadi orang yang fasik. Tetapi ternyata Bapak Ibu, Tuhan datang mendamaikan kita dengan Dia, sehingga kembali memberikan kita damai. Dan kalau damai itu diberikan, dicampur dengan kekhawatiran Bapak Ibu, maka tidak akan ada damai. Kalau damai itu diberikan dan ada kekhawatiran di dalamnya, kita tidak akan pernah tenang Bapak Ibu. Yang ada kita susah sendiri. Bapak Ibu saudara yang sama dikasihi Tuhan. Dikatakan di dalam Yesaya Bapak Ibu, Yesaya pasal 48 ayat 22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Itu kata firman Tuhan. Tapi bagi orang percaya Bapak Ibu, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa yang muda. Orang benar itu akan selalu merasa aman, seperti pun dia dikejar-kejar musuh, ia akan tetap aman Bapak Ibu. Itu perbedaannya kita, orang fasik dan orang yang sudah hidup dalam Tuhan, ia akan merasa aman di tengah-tengah situasi yang tidak aman sekalipun.
Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih Tuhan, mari kita perhatikan Tuhan Yesus mengundang kita semua untuk datang berseru dan berdoa kepadanya dalam situasi yang tidak baik sekalipun Bapak Ibu. Dalam Matius ada janji yang diberikan Tuhan. Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seperti ini yang kita alami, kita harus saling menguatkan. Tapi jangan lupa menguatkan seperti apa Bapak Ibu. Kita bisa menguatkan tetangga kita mungkin dengan memberi sembako. Oh yes, betul Bapak Ibu. Kita bisa menghibur orang yang berduka dengan kita mungkin memberi dia sedekah. Iya, betul Bapak Ibu. Tapi yang menguatkan di sini yang dimaksud firman Tuhan ialah bawa orang untuk berseru kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu. Dalam situasi ini bawa sesama kita orang percaya, bahkan pun yang tidak percaya untuk juga mengabdi kepada Tuhannya, berseru kepada Tuhannya. Itulah yang dimaksud Bapak Ibu pada hari ini bahwa mari kita datang kepada Tuhan di dalam kekhawatiran yang kita miliki secara manusia, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kita juga tidak bisa pungkiri Bapak Ibu bahwa seringkali damai yang ada pada diri kita itu sebagai orang-orang Kristen pun seringkali mengalami pasang surut. Itu pasti terjadi Bapak Ibu. Damai yang kita miliki pasti mengalami pasang surut Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kecewa, kadang damai digantikan dengan marah, dengan gelisah, dengan sedih, depresi dan sebagainya Bapak Ibu. Terkadang damai itu tergantikan dengan hal demikian. Tapi apakah kita akan membiarkan ini juga terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sama dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang sangat indah dan begitu baik dikatakan di dalam Matius bahwa hidupmu lebih penting daripada makanan dan minuman, daripada hal-hal yang secara material di bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Karena itu, bagaimana caranya supaya kita memiliki damai yang baik dengan Tuhan? Bagaimana supaya di situasi problema yang kita alami saat ini, di akhir-akhir zaman yang betul tidak menyiksa secara fisik Bapak Ibu ya, tidak menyiksa secara kasat mata, tapi secara batin menyiksa, apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu? Yang perlu kita lakukan ialah damai terjadi di dalam diri kita kalau ada persekutuan yang baik antara Bapak Ibu Saudara dan saya dengan Tuhan. Maka akan tercipta damai Bapak Ibu. Jika tidak ada persekutuan yang baik, yang memuliakan Tuhan, tidak akan ada damai. Jika hanya sekedar persekutuan sebagai kebiasaan, tidak akan pernah menimbulkan damai Bapak Ibu. Tapi kalau ada kerinduan yang paling terdalam untuk menyembah Tuhan, pastikan damai itu ada dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Pada waktu kita percaya Yesus telah memperdamaikan kita Bapak Ibu, maka saat itulah damai Tuhan mengalir dalam hidup kita. Tapi jangan lupa juga Bapak Ibu, bahwa sekalipun kita sudah dipilih, ditetapkan sebagai orang percaya, tapi kalau dalam diri kita masih mencintai dosa-dosa yang kita sengaja, dosa yang melekat pada diri kita, sekalipun keselamatan itu ada pada kita Bapak Ibu, tapi jangan lupa, dosa itu merusak persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dosa itu merusak hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan iblis juga memperdaya kita. Tapi mari kita, satu pertahanan kita, yaitu berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Di dalam Yesaya 48 ayat 18, saya bacakan bagi Bapak Ibu. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itu janji Bapak Ibu. Sekiranya Bapak Ibu Saudara dan saya memperhatikan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan, percayalah, damai itu tidak akan pernah kering di dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Kekhawatiran itu tidak akan menguasai hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, biarlah damai yang tidak tergoyahkan oleh situasi dan kondisi mengambil bagian dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita mau belajar, ada 3 poin Bapak Ibu dari pembacaan kita. Yaitu, yang pertama, jangan khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 2a. 1 Korintus 7 ayat 2a di situ dikatakan, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. 1 Korintus 7 ayat 3a ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh baca. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Itu adalah suatu perintah Bapak Ibu. Aku mau. Tuhan kita mau Bapak Ibu. Kita hidup tanpa kekhawatiran. Tapi kita hidup dengan damai sejahteranya Tuhan. Siapa yang melarang kita untuk tidak khawatir Bapak Ibu? Tentu
Anak-anak sekolah minggu pun juga tahu pertanyaan ini, yaitu Tuhan. Dan ini yang dilarang. Aku ingin supaya kamu setiap hari tidak hidup dalam kekhawatiran. Janji Tuhan itu betul-betul tergenapi Bapak Ibu. Tapi terkadang Bapak Ibu kita ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang membuat diri kita sendiri takut, khawatir. Kenapa? Kita lebih dominan mempercayai hal-hal yang menakutkan terjadi itu dibanding kita mempercayai kuasa Tuhan. Kita mau membuat pikiran kita ribet, membuat pikiran kita kacau Bapak Ibu. Sementara dalam Roma dikatakan, Roma 12 ayat 3b dikatakan Bapak Ibu, janganlah kamu pikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Itu Bapak Ibu. Jangan kita memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak patut kita pikirkan, kita sudah pikirkan. Saat ini, tadi yang dikatakan dan tidak, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu yang Tuhan mau. Kesusahanmu hari ini itu yang kamu perhatikan. Jangan Bapak Ibu Saudara dan saya memikirkan tentang hari esok, memikirkan tentang minggu depan, memikirkan tentang bulan depan, tahun depan. Karena itu bukan bagian Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagian kita adalah berjalan bersama Tuhan dan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak di hari-hari sebelumnya yang akan datang Bapak Ibu. Karena itu dikatakan dalam Roma, ya jangan kamu pikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Supaya kamu tidak stres, supaya kamu tidak khawatir Bapak Ibu. Jadi dalam situasi ini kalau kita sudah takut, aduh ini sudah begini di sini, kita sudah mulai pikirkan, aduh bagaimana dengan saya? Bapak Ibu, kita mungkin boleh waspada, tapi jangan mengada-ada dalam pikiran kita dengan situasi ini, karena itu akan membuat kita drop, membuat imun kita turun, dan pada akhirnya kita sakit. Itu kan kita sudah memikirkan hal yang di luar daripada kemampuan kita. Karena itu firman Tuhan sangat jelas Bapak Ibu. Ia memelihara, ia memberkati, ia akan menyertai, tapi jangan lupa. Jangan membuat pikiranmu menjadi ribet, menjadi susah, karena kamu terlalu memikirkan hal-hal yang jauh di depan, sementara kamu tidak tahu 1 detik, 2 detik ke depan apa yang akan terjadi. Karena itu Bapak Ibu mari bersuka cita. Dalam situasi apapun saya senang dan tidak selalu tekankan hati yang gembira adalah obat. Dalam hal apapun ayo bersuka cita. Dalam masalah apapun ayo bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan. Tapi susah sekali ya Bapak Ibu ya. Dalam situasi mulut kita ini mau tersenyum susah banget Bapak Ibu. Saya pun juga mengalami ketika ada masalah yang kayak stuck gitu. Susah banget mau senyum sama orang Bapak Ibu. Tapi itu bisa terbaca lewat raut wajah kita. Tapi ayo Bapak Ibu kita sukacita dengan firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini. Takut, khawatir, Bapak Ibu, jelas itu merupakan dosa. Karena takut dan khawatir menunjukkan ketidakpercayaannya kita kepada Allah. Di samping itu juga takut dan khawatir jelas bertentangan sekali dengan damai Bapak Ibu. Di mana ada rasa takut, di mana ada rasa khawatir, di situ tidak akan ada damai Bapak Ibu. Di mana kehilangan rasa takut, di situ akan kehilangan damai Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih Tuhan, mari kita berserah dan berseru kepada Tuhan. Ada orang-orang yang tidak takut Bapak Ibu. Kenapa mereka tidak takut? Karena sesungguhnya mereka bergantung kepada kekayaan mereka, mereka bergantung kepada orang lain, mereka berharap kepada harta mereka, sehingga mereka tidak takut menjalani hidup ini. Tapi sebenarnya Bapak Ibu justru hal yang dikecam Tuhan adalah Tuhan ingin kita tidak takut dan juga tetap percaya kepada Dia. Jangan kita melihat dunia yang mungkin tidak takut dengan situasi dan kondisi yang mereka alami karena mereka punya segalanya. Tapi kita orang-orang percaya ini perlu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan sudah berjanji memberikan kita penyertaan, kekuatan. Bapak Ibu sesungguhnya Bapak Ibu Saudara saya ini adalah orang yang istimewa. Ketika kita diciptakan, kita diberikan nafas hidup. Tuhan memperlengkapi kita dengan segala macam hal yang istimewa dari yang lain. Kita diberikan keselamatan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan, kita diberikan hal-hal yang cuma-cuma yang harus kita kerjakan ialah keselamatan kita. Kita ini istimewa Bapak Ibu, tidak ada yang istimewa. Kita sudah diberikan janji bahwa aku akan menyertai engkau ketika engkau hidup dalam aku. Tapi mengapa Bapak Ibu? Terkadang rasa ragu itu di hadapan Tuhan masih ada pada diri kita. Bapak Ibu Saudara, hanya Bapak Ibu Saudara yang tahu jawabannya itu Bapak Ibu. Kenapa demikian? Supaya kita tidak takut atau khawatir Bapak Ibu, mari kita mengenal Tuhan dengan benar. Mari kita mengenal Tuhan secara khusus dalam hal kasih-Nya, kesetiaannya, kemahakuasaannya, kebijaksanaannya, dan kedaulatannya Bapak Ibu. Dan mari kita berkata seperti dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata,
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Bapak Ibu, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan karena Ia memelihara kita. Bagian yang kedua, berdoa dengan ucapan syukur. Perhatikan Bapak Ibu, berdoa dengan ucapan syukur. Saya membahas bagian ini karena itu penting. Perhatikan bacaan kita. Tetapi nyatakanlah. Kata tetapi itu adalah sebuah penekanan Bapak Ibu. Tetapi nyatakanlah kepada Tuhan dalam doa dan permohonan apa yang kau perlukan. Paulus di sini menasihati sahabat-sahabatnya di dalam pelayanan pada waktu itu. Bapak Ibu boleh baca ayat 1 sampai pasal 9. Di situ Paulus menasihatkan mereka. Kalian jangan khawatir. Bersukacitalah kalian. Sampaikanlah kepada Tuhan apa yang kalian perlukan dalam pelayanan. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini Bapak Ibu. Kita aplikasikan dalam diri kita juga. Bahwa Tuhan mau kita mengetahui segala problem kita mau datang berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih Tuhan, banyak berdoa membuat kita menghadapi problem kuat. Kita menghadapi problem kita kuat Bapak Ibu ketika kita banyak berdoa. Sebaliknya, jarang berdoa, tidak berdoa membuat kita semakin lemah dan semakin mudah khawatir Bapak Ibu. Karena itu pertahanan kita hanya doa dan bersyukur kepada Tuhan. Karena itu setiap kali dalam diri saudara timbul rasa takut, khawatir, timbul sebuah problem, bahaya, maka ceritakanlah kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, menceritakan kepada Tuhan. Anggaplah Tuhan itu sebagai sahabat dan Bapak kita, Bapak Ibu. Jangan ragu. Karena ini janji bukan hanya diberikan kepada kita, Bapak Ibu. Tapi tokoh-tokoh dalam Alkitab sebelum kita pun sudah diberikan janji ini. Kalau engkau sesak, kalau engkau susah, datanglah ceritakan kepadaku. Dan itu dialami oleh beberapa tokoh di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Contohnya seperti Raja Hizkia, Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat sejarah cerita Raja Hizkia? Yang jelas ya, yang kalau saya bahas tentang Hizkia bukan Pak Gembalanya kita ya, Bapak Ibu ya. Karena Pak Gembalanya kita belum sempat jadi raja ya, mungkin jadi direktur dengan gembala iya. Jadi yang saya bahas bukan Pak Pendeta ya, Pak Pendeta Hizkia, tapi Raja Hizkia, Bapak Ibu. Masih ingat cerita tentang Raja Hizkia? Raja Hizkia penuh dengan iman, Bapak Ibu. Ketika Yerusalem luput dari tangan Sanherib karena Raja Hizkia berseru kepada Tuhan. Ia menerima surat utusan dari Raja Sanherib, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa. Tuhan, Engkau sang pemilik langit dan bumi, Engkau Allah Israel. Kalau Engkau adalah Allah yang benar, lepaskan kami dari tangan Sanherib. Betul Bapak Ibu. Tuhan mendengarkan dan membatalkan rencana Sanherib untuk melenyapkan Yerusalem. Bapak Ibu luar biasa Tuhan itu. Dia berjanji menyertai dan itu nyata. Raja Hizkia membuktikannya. Dan kiranya juga gembala kita yang dimandatkan nama ini juga memberikan iman yang sama kepada kita Bapak Ibu. Bahwa doa sanggup melakukan segala sesuatu. Daud ketika diburu anaknya Absalom. Ia meminta kepada Tuhan supaya membatalkan Ahitofel yang juga bekerja sama untuk memberikan nasihat yang salah. Digagalkan Tuhan. Karena Tuhan mendengarkan dia berseru. Bapak Ibu juga boleh baca jemaat abad pertama dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 24. Di situ ada penganiayaan yang dilakukan oleh Raja Herodes, Bapak Ibu, kepada orang-orang percaya pada zaman itu. Saya bersuka tadi Om Armstrong juga mengingatkan kita. Jemaat pada waktu itu berkumpul bersama di satu tempat. Mereka berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mujizat itu terjadi. Tempat di mana mereka berdoa goyang. Dan turunlah Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Itu terjadi. Itu lewat doa, Bapak Ibu. Jadi dengan apa kita mau berkomunikasi meminta pertolongan Tuhan? Hizkia memberikan kita contoh lewat doa. Daud memberikan kita contoh lewat doa. Jemaat mula-mula memberikan kita contoh lewat doa. Karena itu Bapak Ibu hanya ada satu solusi dalam situasi seperti ini, yaitu berdoa, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Dalam hal ini ada dampak yang perlu kita terima, yaitu damai sejahtera. Itulah kenapa ayat 7 saya juga bagikan kepada Bapak Ibu. Damai sejahtera Allah yang akan memelihara hati dan pikiranmu. Poin terakhir, dampaknya ketika kita berserah, kita berharap, kita berdoa, kita bersyukur, kita tidak khawatir, ialah damai sejahtera Allah melampaui segala akal memelihara hati pikiran Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, karena adanya doa yang disertai iman yang sungguh-sungguh dan ketundukan pada kehendak Allah, maka akan ada damai di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya.
Bapak Ibu, Paulus tentu juga merasakan hal demikian sebelum Bapak Ibu Saudara saya merasakannya. Paulus merasa khawatir di tengah-tengah ketidakpastian hidup Bapak Ibu. Ia pernah mengalami karam kapal, ia pernah dipukuli, ia pernah dipenjara. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus menguatkan para sahabatnya juga untuk menghadapi ketidakpastian. Mengatakan kepada mereka, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah itu kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Karena Rasul Paulus mengalami hal demikian Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu Saudara saya khawatir, Paulus sudah pernah khawatir Bapak Ibu dengan situasi yang dia alami. Tapi ia mau dalam kekhawatirannya, ia bersandar dan berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, perkataan Paulus di sini Bapak Ibu sangat menguatkan saya. Kenapa Bapak Ibu? Hidup tidak mungkin lepas daripada ketidakpastian Bapak Ibu. Baik itu berupa keputusan besar yang mempengaruhi hidup kita. Masalah keluarga kah Bapak Ibu? Kesehatankah yang memburuk? Atau kesulitan keuangankah yang memburuk? Saya Bapak Ibu terus belajar untuk memahami bahwa Allah peduli dalam setiap situasi dan kondisi. Mau itu kesehatan memburuk, keuangan memburuk, keluarga ada masalah, kita mengalami situasi yang buruk. Bapak Ibu, Allah peduli. Dia mengundang kita untuk melepaskan kekhawatiran kita akan segala hal yang tidak pasti dengan menyerahkan semua kepadanya. Saat kita melakukannya, Allah Maha Tahu, menjanjikan bahwa damai sejahteranya melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu, Bapak Ibu. Karena itu, mari Bapak Ibu, mari kita mau berserah kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini juga kita boleh pegang untuk melangkah dalam situasi ini. Jangan takut. Saya berkata jangan takut Bapak Ibu. Saya berkata bukan perkataan saya, tapi perkataannya Tuhan. Jangan takut. Aku tidak mau engkau hidup dalam kekhawatiran, tapi aku mau engkau hidup sepanjang hidupmu hidup di dalam damai sejahtera. Karena itu biarlah firman Tuhan boleh menguatkan jemaat Tuhan untuk berserah, berharap dan bersandar kepada Tuhan bahwa Dialah satu-satunya sumber kehidupan, dan jangan pernah putusnya untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan di situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman-Mu, tapi Engkau sudah berbicara kepada jemaat-Mu lewat bibir mulut hamba-Mu yang bercemaran dengan dosa. Kuatkan iman kami, teguhkan kami, bahwa betul Bapa, hanya ada satu kunci kami menghadapi dunia yang semakin menakutkan ini, ialah berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Kami boleh khawatir secara manusianya kami Tuhan, tapi biarlah kekhawatiran itu tidak menguasai hidup kami, sehingga kami boleh betul-betul hidup. Sekalipun kami mengalami penderitaan, kami mengalami problema, suka duka yang kami alami dalam hidup kami, tapi kami mau tetap bersukacita karena kami tahu bahwa Allah kami berjanji menyertai kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus akan menguatkan jemaat-Mu, akan menghibur mereka. Ketika mereka sakit Tuhan pulihkan, ketika mereka lemah imannya Tuhan kuatkan, ketika mereka ragu akan penyertaan-Mu Tuhan, kuatkan iman percaya mereka. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita mengaku iman rasuli kita. Aku percaya kepada iman rasuli. Dan kepada terus ada Tuhan kita yang dikandung daripada saya tunggu. Amin. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Walaupun kita tidak memberi persembahan, tapi kita tidak memberikan persembahan dengan nyata, ada boleh kita mengirim persembahan kita melalui Erik, dengan Erik. Sudah ada semua akunnya, nomornya semua. Oleh sebab itu mari kita gerakkan hati kita memberikan persembahan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk menunjang gereja kita, pelayanan gereja kita. Kita menyerahkan, mari kita naikkan pujian hidup ini. Aku diberkati
berganti. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku berganti. Berganti sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku berganti. Aku berganti. Di-unmute dulu Tante, maaf. Oh iya ya. Halo, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya minta Pendeta Lilis menaikkan doa syafaat. Nanti ditutup oleh gembala kita dan kita membawakan satu lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Adalah kesempatan. hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, tolong hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, Sang Pemilik langit dan bumi, pemilik seluruh kehidupan kami, di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Itu semua karena pertolongan dan kemurahan-Mu yang besar di dalam seluruh totalitas hidup kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang mempunyai langit dan bumi, yang tetap memelihara kami dengan kasih setia-Mu, yang selalu baru setiap pagi kami rasakan dan tidak pernah berkesudahan. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena Engkau memang layak dipuji disembah, dan hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, penebus setiap umat manusia yang berdosa. Kami datang kepadamu Bapa, membawa seluruh pergumulan kami, terlebih kami bersyukur oleh karena Tuhan Engkau baik bagi kami. Layakkanlah kami Tuhan yang datang berseru kepadamu, sebab kami tahu kehidupan kami Tuhan tidak lepas daripada dosa pelanggaran. Pikiran, perasaan, bahkan ucapan kami Tuhan, yang juga seringkali melukai sesama kami. Layakkanlah kami Tuhan, dan sendengkanlah telinga pengasihan-Mu kepada seru doa kami. Dan kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kepadamu kami boleh membawa bangsa ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau melihat Tuhan, jerih lelah dan upaya yang terus dilakukan oleh bangsa kami Bapa. Di tengah-tengah situasi keadaan yang membuat banyak orang merasa khawatir, merasa cemas Tuhan. Tapi kami boleh kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan Tuhan. Di Amin. dalam kami hidup, ada Engkau Tuhan yang sang pemilik kehidupan kami. Amin. Amin. Biarlah Tuhan juga boleh memampukan bangsa ini di dalam pemimpin kami Tuhan. Biarlah Engkau beri hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu. Kepemimpinan yang berasal daripada Tuhan boleh Engkau nyatakan kepada pemimpin bangsa kami Tuhan. Kepada presiden kami, wakil presiden kami Tuhan. Para pemimpin daerah, kota, sampai dengan pelosok Tuhan. Agar setiap mereka dimampukan di dalam situasi yang sangat sulit ini Tuhan. Boleh membawa masyarakat tetap di dalam keadaan yang tenang. Bahkan setiap keputusan-keputusan yang diambil Tuhan,
boleh juga menjadi berkat bagi banyak masyarakat. Secara khusus Tuhan, di Pulau Jawa, bahkan Bali Tuhan, sedang mengadakan PPKM. Begitu juga dengan Pulau Sumatera Tuhan. Dengan area Bandar Lampung, bahkan hampir seluruh wilayah Indonesia Tuhan, sedang mengadakan PPKM darurat Tuhan. Mana salah satunya ini menjadi program untuk menurunkan angka daripada pandemi COVID yang ada. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap aparat keamanan yang berjaga. Terlebih secara khusus kami teringat Tuhan untuk petugas kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Tuhan kiranya menolong setiap tenaga kesehatan yang merawat dan menolong setiap orang-orang yang terkena daripada COVID ini Bapak. Baik yang mereka dirawat di rumah sakit maupun mereka yang isolasi mandiri Tuhan. Ataupun juga orang-orang yang sakit karena kelemahan tubuh yang juga dirawat ya Bapak. Kami serahkan dalam tangan pengasihan. Kami minta belas kasihan Tuhan untuk boleh turun mengurapi bangsa ini Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas bangsa Indonesia Bapak. Haleluya. Kalau ini juga menjadi bagian oleh karena dosa yang ada di bangsa ini Tuhan. Dosa kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Jika memang layak bangsa ini Tuhan mendapat belas kasihan Tuhan. Kami percaya ada waktu Tuhan untuk boleh kembali memulihkan bangsa ini Tuhan. Memulihkan perekonomian bangsa ini Tuhan. Kami melihat Tuhan, banyak keadaan di mana orang-orang sudah tidak lagi memiliki kesadaran Tuhan. Mereka gelap mata ya Bapak. Sehingga mereka melakukan segala cara untuk mengisi, untuk mengenyangkan perut mereka dengan hal-hal yang tidak benar. Biarlah Tuhan juga menolong kembali memampukan pemimpin kami di tengah-tengah situasi yang ada. Boleh bersikap adil Tuhan. Adanya bantuan yang juga sedang direncanakan boleh disalurkan dengan baik dan benar Tuhan. Sehingga setiap mereka yang memerlukan, mereka boleh mendapatkan. Terlebih biarlah Tuhan kami juga boleh meminta, biarlah damai sejahtera Tuhan sebagaimana Engkau janjikan melalui firman-Mu Tuhan. Boleh Engkau turunkan, curahkan Tuhan kepada setiap hati umat manusia. Lebih setiap kami orang-orang percaya Tuhan yang tinggal di Indonesia ini Tuhan. Sehingga melalui keberadaan kami juga Tuhan kami yang diberkati oleh Engkau. Kami pun boleh memberkati orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami Bapak. Kami belajar boleh memberi, kami juga boleh belajar mengasihi Tuhan. Dan biarlah Tuhan di situasi yang ada ini, kami boleh saling bergandengan tangan. Terus membawa ucapan syukur dan doa kami kepadamu, Sang Pemilik kehidupan, yang kiranya boleh senantiasa menjaga dan menolong setiap kami semua. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati dan tolong Tuhan, program vaksinasi Tuhan yang terus digencarkan Tuhan, untuk membuat imun tubuh setiap orang menjadi lebih kuat dan juga lebih sehat. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapak. Terima kasih Tuhan. Secara khusus buat gereja-gereja Tuhan juga yang ada di seluruh pelosok, yang ada di kota-kota Indonesia Tuhan. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Hari ini Tuhan, gereja-gereja Tuhan membawa puji-pujian, membawa syukur, membawa doa kepadamu Tuhan untuk bangsa ini. Biarlah gereja-gereja Tuhan juga boleh menjadi tiang-tiang fondasi yang kuat untuk menguatkan iman, untuk menguatkan pengharapan daripada jemaat Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada. Kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lainnya, tetapi tidak menyurutkan semangat anak-anak Tuhan untuk tetap datang dan duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, membawa setiap pergumulan dan berseru kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, mampukan juga setiap pemimpin gereja Tuhan untuk boleh tetap mengambil bagian, menjadi gembala yang baik, menjadi penenang Tuhan, bahkan juga menuntun kami untuk boleh tetap di dalam iman yang tetap percaya di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu juga ya Bapa, dari mulai anak-anak kecil, anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, sampai dengan lansia. Biarlah jemaat Tuhan yang ada terus dikuatkan, terus dimampukan, melalui firman Tuhan yang disampaikan, melalui firman Tuhan yang didengar, menjadi kekuatan kami. Sehingga benar ya Bapak, imun kami kuat oleh karena Tuhan pun menguatkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mampukan orang-orang yang ada di pinggir jalan Tuhan, orang-orang yang termarginalkan. Mereka yang tinggal di rumah-rumah panti jompo, mereka yang tinggal di rumah panti asuhan. Oh Bapak, biarlah belas kasihan Tuhan juga turun ke setiap mereka. Memberkati mereka Tuhan. Apa yang mereka perlukan, mereka butuhkan, biarlah Tuhan juga boleh mencukupkan. Tangan-tangan yang berbelas kasihan, hati-hati yang murah hati Tuhan untuk boleh membantu. Kiranya juga Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Kami serahkan bangsa ini Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada. Boleh tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Gereja-gereja Tuhan juga tetap bersatu hati, tetap kokoh di dalam iman akan Engkau, dan saling mendukung, menguatkan, menopang satu dengan yang lainnya. Sehingga jemaat Tuhan yang ada terus berpelihara, terus memiliki semangat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, secara khusus gereja kami Tuhan, di bawah Sinode GKSI kami tetap serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Tolong kami Tuhan, topang kami Tuhan, agar GKSI Given juga Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, di setiap tempat kami tinggal, bahkan gereja-Mu Tuhan GKSI Given, menjadi saksi-Mu, menjadi terang, menjadi sumber berkat bagi banyak orang yang memerlukan. Kami boleh tampil dengan penuh sukacita Tuhan, untuk orang-orang di sekitar kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dalam Kau juga boleh menolong sinode kami dalam perencanaan untuk rapat kerja nasional, Tuhan, pada bulan November. Kami tetap serahkan dan minta pimpinan, Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami teringat juga untuk jemaat kami, Tuhan, yang sedang sakit, Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah oleh karena kuasa Tuhan, memulihkan mereka melalui makan, minum, obat-obat yang mereka konsumsi, Tuhan, menjadi kekuatan mereka di dalam Engkau. Terlebih Tuhan, kami teringat untuk firman-Mu, kuatkan mereka untuk tidak lebih lagi khawatir di dalam kepercayaan akan Engkau, sehingga sukacita kami menjadi obat yang akan membawa kami, Tuhan, terus membawa hadirat sukacita Tuhan di sekitar kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu Tuhan, dalam seluruh aktivitas kami, untuk kami boleh tetap mengandalkan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau, yang akan menuntun kami melihat kepada hari depan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak, ini ucapan syukur dan pengharapan kami, sehingga kami juga Tuhan boleh sekali lagi bersyukur untuk firman-Mu, kira-kira Tuhan memberkati firman-Mu Bapak, materaikan di dalam hati pikiran kami, dan tolong kami Tuhan untuk boleh menjalani firman-Mu di hari-hari ke depan, bahwa tidak ada satupun yang perlu kami khawatirkan untuk hari esok, sebab Tuhan mencukupkan, sebab Tuhan menyediakan, dan Tuhan yang akan menolong setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, ucapan syukur kami ini Tuhan, kami alaskan, dan kami boleh lengkapi dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, makanan kami, ampunilah kami kesalahan kami, cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Doa berkat silakan kepada Gembala. Di akhir ibadah ini, kekasih-kekasih Allah, jemaat yang dicintai Allah, ibadah Zoom online telah selesai. Kiranya Allah akan menjaga kita sepanjang minggu berjalan untuk semua jemaat yang ada dalam Zoom online maupun yang mengenal rekamannya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan memberkati kehidupanmu, keluar masuk pintu rumahmu, Dia akan mengangkat engkau semakin baik. Usahamu akan diberkati, pekerjaanmu akan diberkati, pendidikan anak-anakmu akan diberkati, dan kesehatanmu akan dijaga. Mulai hari ini, besok lusa, bahkan sampai Tuhan datang kali yang kedua, Dia menjaga kita sama-sama dengan Dia, memerintah dengan Dia di langit yang baru, bumi yang baru. Yang percaya katakan amin. Amin, amin. Sebelum kita selesai ibadah ini, sebelum kita berpisah, mari kita nyanyikan satu buah lagu, Peganglah Tanganku. Tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu.
Yesus Amin. Terima kasih. Ibadah kita telah selesai.